Selamat datang pada materi pertama Fisika kelas 10, yaitu Fisika dan Metode Ilmiah. Pada video ini, Anda akan mempelajari apa itu fisika, ruang lingkupnya, bagaimana metode ilmiah digunakan dalam penelitian, serta pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Fisika berasal dari kata Yunani physikos yang artinya alamiah. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam, sifat-sifat materi, dan energi untuk menemukan hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta. Ruang lingkup fisika sangat luas. Cabang pertama adalah mekanika yang mempelajari gerak dan gaya. Termodinamika membahas panas, suhu, dan energi. Listrik dan magnet mempelajari muatan listrik serta medan elektromagnetik. Optika mengkaji cahaya, pemantulan, pembiasan, dan alat optik. Sementara itu, fisika modern mempelajari dunia atom, teori kuantum, dan relativitas. Semua cabang ini saling mendukung dalam memahami fenomena alam. Fisika memiliki peran penting dalam kehidupan modern. Komputer dan smartphone bekerja berdasarkan prinsip semikonduktor. MRI dan CT scan memanfaatkan kemagnetan dan radiasi. Panel surya menggunakan efek fotolistrik untuk menghasilkan energi. Bahkan, GPS menggunakan konsep relativitas agar dapat menentukan lokasi secara akurat. Dalam fisika, terdapat 7 besaran pokok dalam sistem internasional, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dari besaran pokok tersebut diturunkan besaran lain seperti luas, volume, kecepatan, dan gaya. Sistem internasional penting digunakan agar pengukuran menjadi konsisten dan mudah dipahami secara internasional. Metode ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah dan membangun pengetahuan yang valid. Metode ini melatih kita berpikir kritis, logis, dan berdasarkan fakta. Langkah metode ilmiah dimulai dari observasi atau pengamatan fenomena. Setelah itu, kita merumuskan pertanyaan penelitian, lalu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Tahap berikutnya adalah melakukan eksperimen sambil mengontrol variabel. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat pola dan hubungan antar variabel. Dari analisis tersebut, dibuat kesimpulan, lalu hasil penelitian dikomunikasikan melalui laporan atau presentasi. Dalam proses ilmiah, seseorang harus memiliki sikap ilmiah seperti jujur dalam mencatat data, terbuka terhadap kritik, teliti dalam pengamatan, objektif berdasarkan bukti, dan skeptis atau tidak mudah menerima informasi tanpa pembuktian. Keselamatan di laboratorium adalah hal utama. Gunakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata keselamatan, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Kenali simbol bahan berbahaya seperti mudah terbakar, korosif, beracun, bahaya listrik, dan radiasi. Sebelum praktikum, bacalah prosedur. Selama praktikum, jangan bercanda atau makan. Dan setelah praktikum, bersihkan meja serta kembalikan peralatan ke tempatnya. Jika terjadi kecelakaan, lakukan penanganan sesuai prosedur. Pada luka bakar, siram area yang terkena, air mengalir selama 15 menit. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, evakuasi area dan laporkan segera. Jika terjadi kebakaran, gunakan apar dan ikuti jalur evakuasi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga materi tentang fisika dan metode ilmiah dapat membantu Anda memahami dasar-dasar fisika dengan lebih baik.